Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Adik-adik, kita kembali ke pertemuan sekarang, yaitu di Mapel SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di Mapel SKI kali ini kita akan membahas pemimpin yang sangat ideal. Siapakah beliau? Yaitu beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran intinya, kita dengan membahas materi ini kita bertujuan untuk apa? Yaitu yang pertama, menguraikan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, mengidentifikasi kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Yang ketiga, menelaah kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keempat, menganalisis kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan di zaman sekarang. Baik, selanjutnya kita akan masuki ke pembahasan, yaitu tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang biografinya Umar bin Abdul Aziz terlebih dahulu. Nah, apa itu biografi, teman-teman? Ya, biografi itu adalah identitas atau riwayat hidup seseorang. Di sini kita akan membahas biografi atau riwayat hidupnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau itu mempunyai nama lengkap, yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Beliau mempunyai ibu yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini lahir di mana? Di Madinah pada tahun yaitu 63 Hijriah atau 683 Masehi. Dan beliau wafat di Dair Syam'an pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nama panggilan beliau ini yaitu Abu Hafs Umar II Khulafaur Rasyidin ke-5. Umar bin Abdul Aziz ini menghabiskan sisa hidupnya atau semasa hidupnya itu di Madinah sampai atau hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Nah, beliau Umar bin Abdul Aziz ini berasal dari keluarga terpandang, yaitu dari Bani Umayyah. Ayahnya yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, beliau adalah gubernur di Mesir. Sementara ibunya itu merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab, maka darah kekuasaan dan ketakwaan itu mengalir di dalam tubuhnya. Sejak kecil, beliau itu tumbuh dalam lingkungan yang kuat. Secara keilmuannya. Beliau itu dikirim ke Madinah untuk belajar kepada ulama besar seperti Sa'id al-Musayyib. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang sangat terkenal. Dari mereka Umar menyerap ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu akhlak mulia. Nah, selanjutnya beliau itu tumbuh bukan hanya sebagai pewaris kekuasaan, teman-teman, tetapi juga sebagai pewaris ilmu dan kesolihan. Dari keluarga Bani Umayyah, dikala itu dikenal dengan kekayaan dan kemegahan. Namun, Umar kecil tidak terbuai oleh kemewahan tersebut. Beliau itu memilih hidup yang lebih sederhana meski bisa hidup di dalam istana. Beliau sering duduk bersama ulama, mendengarkan dengan tekun, bertanya dengan santun, lalu mencatat dengan rapi. Inilah ciri khasnya yang kelak membentuk kepribadiannya sebagai pemimpin yang zuhud dan adil. Teman-teman, pada usia muda, beliau sudah menjadi panutan di kalangan pemuda Madinah. Beliau dikenal sangat jujur, cerdas, lalu rendah hati. Tidak sedikit yang menyebut bahwa akhlaknya itu mencerminkan kakek buyutnya, yaitu Umar bin Khattab, yang terkenal dengan adil dan
dalam keberaniannya ketika membela kebenaran. Setelah ayahnya wafat, beliau ini dibawa ke Damaskus oleh pamannya, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di ibu kota khalifahan itulah Umar memulai mengenal dunia pemerintahan lebih dalam. Di ibu kota kekhalifahan itu, Umar itu langsung menyaksikan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana politik itu mempengaruhi keputusan, dan bagaimana kekayaan itu sering merusak niat baik. Beliau Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi gubernur Madinah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Madinah menjadi kota yang penuh keadilan dan keteraturan. Beliau memulihkan hak-hak rakyat, menertibkan aparat, dan menjadikan para ulama sebagai mitra utama dalam pemerintahan. Namun, keberhasilannya itu membuat sebagian pejabat di Damaskus tidak senang. Karena apa? Karena mereka itu iri dan takut kekuasaan mereka itu terganggu oleh ketegasan Umar. Maka beliau pun dicopot dari jabatan gubernur. Nah, tapi apakah beliau Umar ini kecewa? Justru tidak. Beliau ini kembali ke hidupannya yang sederhana dan terus memperdalam ilmunya yang tak disangka-sangka pada tahun 99 Hijriah saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini wafat, Umar bin Abdul Aziz ini ditunjuk sebagai penggantinya. Nah, kalian tahu tidak bidang prestasi apa sajakah yang dimiliki oleh beliau Umar bin Abdul Aziz ini? Nah, teman-teman, mari kita sebutkan apa saja prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Ada apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama yaitu beliau itu ahli di bidang agama. Yang kedua di bidang pengetahuan, yang ketiga di bidang politik, yang keempat di bidang ekonomi, yang kelima di bidang militer, yang keenam di bidang dakwah dan perluasan wilayah, dan yang terakhir yaitu di bidang hukum. Ya, itu tadi macam-macam prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kita sebutkan tadi. Nah, teman-teman, itu tadilah pembahasan sekilas tentang siapa? Tentang Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang itu. Semoga di pembahasan kali ini kalian bisa paham dan semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.